Kalau kamu ketemu kemarin seperti balok itu elemen struktur yang bentuknya persegi. Plat juga persegi, tapi tipis ya. Elemen tipis nanti ada beberapa macam nama. Ada slab, ada membran, ada plate. Ya. Ada 3 macam nama. Kalau kamu nanti jangan sampai bingung kapan disebut slab, kapan disebut plate, kapan disebut membran. Itu sama-sama elemen struktur yang tipis. Pak, apakah semuanya juga dipakai nanti untuk penentuan elemen yang ada di struktur? Dipakai. Ya. Kalau slab dipakai untuk plat lantai. Kalau plate dipakai untuk dinding shear wall. Sedangkan membran bisa dipakai untuk plat lantai. Atau tidak? Nah, itu ada membran ya. Nah, slab bisa plate, bisa membran. Nah, ini kalau kamu lihat di mana itu di screenmu itu ya. Ini ada plat jumlahnya banyak yang masing-masing plat itu dibatasi oleh adanya balok. Ya. Adanya balok. Di dekat baloknya ada kolom ya, di persimpangan itu. Tapi kolomnya tidak saya gambar. Kelamaan gambar kolomnya nanti. Ya. Plat itu kan bentuknya persegi ya, Mas Mbak. Ya, yang persegi ini itu nanti kan ada yang bagian yang panjang dan yang pendek. Platnya ya, bukan ini satu lantai gedung. Kalau gambar ini satu lantai gedung. Ini platnya yang kotak-kotak satu ini ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek, bentang pendek itu LX, yang bentang panjang ini LY. Pak, apakah bentuknya selalu seperti ini? Tidak. Bisa juga dalam satu gedung itu bentuknya tidak beraturan. Ya, ada yang memanjangnya ke sana, ada yang memanjangnya ke sana. Ya, ini contoh saja. Pokoknya plat itu bentangnya, sisinya yang pendek, ya itu LX, sisinya yang panjang itu LY. Arahnya kemana saja? Dan nanti kita akan belajar menghitung plat satu arah dan plat 2 arah. Ada yang namanya plat satu arah dan ada yang namanya plat 2. Ya. Jadi penentuannya kalau kamu nanti menghitung harus pertama kali dicek itu ini plat satu arah atau 2 arah sih. Kalau sudah tahu bentuknya, ukurannya, ya arah X bentang pendeknya berapa, arah Y bentang panjangnya berapa, dicek. LY dibagi LE, bentang panjang dibagi bentang pendek. Kalau hasil pembagiannya itu kurang dari 2, berarti dia disebut plat 2 arah. Nah, jika bentang panjang dibagi bentang pendek lebih dari 2, lebih dari sama dengan 2, disebut plat satu arah. Mas Iqbal, kamu punya kertas HVS? Punya, Pak. Nah, wis, angkatan, taruh depan wajahmu. Yang binder, Pak. HVS. Folio punya, nah itu wis, podo ae, apa, binder sama aja. Yang bolong-bolong itu memanjang, itu arah panjang apa arah pendek? Panjang, Pak. Arah panjang. Itu LY apa LX? Ini LY ya, yang panjang. Yang panjang LY. Kalau kamu tekuk ke arah pendek, kamu lendutkan.
Nah, itu ya, itu berarti lenturannya 1 ya. Kemudian kamu lentur sebaliknya. Bukan, yang pendek kamu lenturkan. Nah, begitu ya. Taruh di depan kameramu. Nah, itu yang pendek Mas Mbak itu sama Mas Iqbal kan dilenturkan, yang bentang pendeknya. Nah, plat satu arah itu nanti dominan lenturnya hanya pada bentang pendek. Oke. Jadi sekarang kamu lenturkan 2 arah, arah pendek sama arah panjang. Mana Pak? Nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Bisa. Ya, ya kamu tekuk sedikit untuk arah pendek, kamu tekuk sedikit arah panjang. Lah, seperti itu ya. Mas, Mbak, kamu lihat kameramu ya. Di kameranya Mas Iqbal. Itu adalah plat 2 arah yang terjadi lendutan. Oke. Ya, Mas Iqbal gitu ya. Teman-teman, lihat. Itu kertas dengan ukuran persegi panjang. Arah X-nya mengalami lendutan benang pendek dan arah Y-nya juga lendutan mengalami lendutan benang panjang. Arah X-nya itu LX, arah Y-nya LY. Sama-sama mengalami lendutan berarti disebut plat 2 arah atau two-way slide. Kalau tadi Mas Iqbal menekuk platnya, kertasnya yang arah pendek ditekuk, ya arah panjangnya tidak ada lendutan, itu perilaku one way slab atau plat 1 arah. Jadi kalau kamu nanti ketemu sebuah plat dengan LY dibagi LX lebih besar sama dengan 2, itu namanya one way slab. Lendutannya hanya pada bentang pendek yang dominan. Tidak ada lendutan benang panjang yang kelihatan. Pak, mungkin ada enggak sedikit-sedikit ya? Mungkin ada. Ya, tapi yang dominan adalah lendutan pada arah sisi pendeknya saja. Itu ya, Mas Mbak semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak. Ya, Adinda, ya. Bentang panjang dari kertas tadi, berarti arah X ya, Adinda. Kalau yang bentang panjang iya Pak. Arah Y, oke, betul. Berarti kamu mendengarkan. Bentang pendek arah X. Mbak Salma Dian, saya mau tanya, itu kalau platnya persegi panjang bentuknya, kalau platnya bentuknya bujur sangkar, Salma Dian, arah X dan arah Y-nya mana? Aku ya lupa. Sama. Panjangnya sama. Terus arah X dan arah Y-nya yang mana? Kalau bujur sangkar? Sama ya, dia kayak persegi. Yang ke bawah, yang horizontal, yang arah Y yang vertikal. Gitu ya. Kalau ukuran platnya itu persegi panjang beneran, Mbak, berarti kamu bebas menentukan arah X dan Y-nya. Ya, oke. Mas Rozak. Ya Pak. Kalau kamu ketemu bentuk bukan persegi panjang, bukan bujur sangkar, ternyata bentuknya lingkaran.
Mana arah X dan arah Y-nya? Bebas, Pak. Bebas. Ya. Oke, ya kalau kamu punya kertas, ya, kemudian kamu potong bentuk lingkaran, ya, kemudian tepi-tepinya itu ditumpu oleh balok, ya, kamu kasih beban di atasnya, ya, plat bentuk lingkaran itu ya seperti itu perilakunya, ya, seperti tadi yang ditunjukkan sama siapa, Iqbal apa siapa tadi itu, ya, ada kertas, bentuknya persegi panjang, dilendutkan arah pendek, dilendutkan arah panjang, dan dua arah lendutan. Wes persis kayak ngono kuwi. Perilaku plat lantai. Oke ya. Oke, lanjut. Nah ini keterangannya ya. One way slab, penulangan lentur hanya dalam arah bentang pendek saja atau LE. Dalam arah tegak lurus dari bentang pendek, tulang lentur harus dipasang untuk bisa memikul tegangan akibat susut dan perubahan temperatur. Ya, ini SNI 91. Pasal 712 ini di SNI 91. Ya. T15. Nah, begini tulisannya. Pak, kalau di SNI 2013, ya kamu lihat sendiri. Pasti ada, ya. Pasti ada. Isinya tidak jauh beda. Mungkin kalimatnya lebih panjang itu. Ini kebetulan ketikan saya ini sebagian besar masih menggunakan 91. Karena 91 dan 2002 bedanya dikit banget. Ya. Panas. Oke, perhitungan statika one way slab analog dengan perhitungan. Jadi kalau kamu nanti ngitung statikanya plat satu arah one way slab itu analog atau mirip ya, analog mirip. Bukan sama persis, nah bukan sama persis, tapi mirip dengan perhitungan balok. Ya, jadi kalau kemarin kamu ngitung balok di atas dua tumpuan sederhana, ya. Nah, itu bentang pendeknya plat diasumsikan bisa seperti balok di atas dua perletakan sederhana kemarin. Pak, kalau platnya itu di atas balok-balok yang banyak, Pak. Menerus. Nanti saya beritahu. Oke. Kenapa? Plat yang duduk di atas balok itu yang menerus, ya, banyak balok begitu. Nah, itu hitungnya pasti tidak bisa menjadi statis tertentu karena duduk di atas banyak balok. Ya, jadinya statis tak tentu. Kalau perletakannya lebih dari 2, pasti yang terjadi adalah statis tak tentu. Berarti menghitungnya pakai apa, Pak? Ya bisa pakai cross, bisa pakai consistent deformation, bisa pakai persamaan 3 momen, bisa pakai slope deflection. Nah, kamu dulu di semester 2 kan kemarin ya, berarti kan tidak jauh-jauh ya mengingatnya. Tolong dibuka lagi bagaimana menghitung momen pada struktur statis tak tentu. Ya, gaya momen geser pada struktur statis tak tentu. Balok di atas tumpuan lebih dari 2. Sendi roll. Kalau kemarin kan sendi roll, Pak. Kalau sendi roll itu kan status tertentu. Nah, kalau sendi roll, Pak.
Ini statis tak tentu, Mas Mbak. Kenapa kok disebut statis tak tentu, Mas Jinar Pramudikan? Izin menjawab, Pak. Karena perletakannya lebih dari 2. Terus kenapa lagi setelah itu? Apalagi kalau perletakannya lebih dari 2, kenapa? Ada berapa reaksi yang harus dicari, Mas? Ada 3 reaksi, Pak. Kalau misalkan sendi roll, ada berapa reaksi yang harus dicari, Mas? Lebih dari 3 ya. Sendi roll ada 4 reaksi, Pak. Oke. Betul. Ya. Di roll ada 4 reaksi yang harus dicari. Ya. Anis roga, bukan petinju. Kalau misalkan ada balok, 2 balok di atas 3 perletakan, berapa reaksi yang harus dicari? 6 reaksi, Bapak. 6 reaksi. Oke. Dan nanti kalau misalnya saya memberikan PR, kalian harus bisa mengerjakan statikanya menggunakan statis tak tentu. Ya. Pak, misalkan nggak pakai cross gimana, Pak? Nggak pakai consistent deformation, nggak pakai persamaan 3 momen, nggak pakai slope deflection. Kasihan kalau nggak dipakai. Ya, harus dipakai. Makanya dari beberapa metode yang saya sebutkan tadi itu, mana yang kamu suka? Suka mana? Ya, supaya kamu bisa melihat, menghitung. Ya, nanti kamu ketemu lagi di mata kuliah konstruksi baja. Ngitung statis tak tentu juga. Makanya jangan dilupakan mata kuliah semester 1, 2. Ya. Nanti mata kuliah semester 3 ini ya dipakai di beberapa mata kuliah lain. Mateng. Oke. Bila tidak digunakan cara perhitungan yang teliti atau akurat. Maksudnya bila perhitungan statikanya tidak menggunakan cara yang teliti seperti tadi yang saya sebutkan, persamaan 3 momen, cross dan sebagainya, bisa dihitung melakukan pendekatan. Ya, digunakan cara pendekatan menurut SNI pasal 8.3.3. Ya, apabila dipenuhi syarat-syarat pembatasan yang ada. Ini ya. Ini. Kamu bisa menghitung kayak gini. Ya. Pak, ini saya punya plat, Pak. Ini plat yang ini ya. Ini ada balok. Kebetulan yang dilihat adalah bentang pendeknya. Semua ya. Plat 1. Misalkan begitu. Bentang pendek. One way slab, bentang pendek dipotong. Bentang panjangnya nggak usah dipotong. Kan momennya minor ya. Tadi itu Mas Iqbal, Sopo tadi itu ya. One way slab yang ditekuk petang. Nah itu kalau sudah tumpuannya lebih dari 1, yang muncul tidak hanya momen positif saja, ini momen positif ya, tapi juga ada momen negatif. Bidang D-nya juga begitu, tidak hanya ini kan satu bentang, bidang D atau bidang geser atau bidang V. Ada buku yang menyebut bidang V, ada buku yang menyebut bidang D. Ya.
ini satu bentang, ini bentang yang berbeda lagi, satu bentang. Ya, ini bentuk elemen yang mengalami pembebanan merata, bukan terpusat loh ya, merata. Nanti kalau saya beri soal, gambari momen dan geser, ya, dengan beban terpusat kamu ngikuti gambar ini, hati kowe ora iso ngitung, ya, hasil momen sama geser. Kamu lihat di sebelahmu. Gampang.